Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saprudin Itur, Saprudin, Saprudin Itur, Ithur, Ithur, Saprudin Itur, di channel YouTube Saprudin Itur. Baik, kali ini saya akan berbicara satu risalah yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di negara kita sendiri, Indonesia, yaitu tentang budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Sekali lagi, budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Berbicara demokrasi memang luar biasa. Tidak ada satu negara pun rasanya di dunia yang tidak berbicara masalah demokrasi. Bahkan semua negara di dunia mengakui negaranya menganut sistem demokrasi. Bahkan negara-negara monarki, negara-negara komunis sekalipun yang masih menggunakan satu partai begitu, itu pun mereka mengaku sebagai negara demokrasi. Artinya demokrasi satu partai. Kenapa mereka katakan demokrasi? Karena alasannya prinsip-prinsip musyawarah di negara mereka, oleh bangsa-bangsa mereka, oleh rakyat mereka, oleh wakil-wakil rakyat mereka, memang sepakat bahwasanya di negaranya cukup satu partai saja. Atau seperti di Amerika, cukup dua partai saja. Tapi atas kesepakatan. Memang konstitusinya seperti itu, atau ada undang-undang yang mereka cetuskan bersama, yang memang pada prinsipnya menganut satu partai, dua partai, atau lebih partai. Kalau lebih satu partai berarti aman. Memang itulah salah satu demokrasi, sistem demokrasi yang betul-betul melaksanakan demokrasi itu. Tetapi apakah yang menggunakan banyak partai itu sudah mulus demokrasinya? Belum tentu. Karena prinsip-prinsip perjuangan bangsa mereka melalui kepala pemerintahan, kepala negara, melalui wakil-wakil rakyatnya kadang-kadang masih belum bisa maksimal melaksanakan sistem demokrasi itu. Masih ala-ala monarki, masih ala-ala sosialis, atau masih ala-ala yang lain yang masih kaku, atau masih arah-arahnya ke kepemimpinan yang terpusat atau diktator, gitu ya. Oke, baik, kita balik ke risalah pertama, budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Ini ternyata dari bahasa Yunani kuno ini katanya. Berasal dari Yunani. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya kurang lebih pemerintah atau pemerintahan. Jadi secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat. Kemudian demokrasi dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Kenapa terjadi pada 500 tahun sebelum Masehi? Karena reaksi pengalaman hidup bangsa atau rakyat di suatu negara, khususnya di negara Yunani, yang menggunakan sistem monarki dan diktator. Artinya pemerintah atau negara semau-maunya saja kepada rakyatnya tanpa ada aturan. Atau sebaliknya, rakyat diatur berdasarkan undang-undang mereka atau aturan mereka pada saat itu, tapi pemimpinnya, raja-rajanya, sultan-sultannya, atau ratu-ratunya, atau kepala negaranya, para pemimpinnya
tidak ada aturan yang mengikat kepada mereka. Akhirnya walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kepada rakyatnya, menyiksa rakyat, memperlakukan rakyat semau-maunya, tidak ada hukum buat mereka. Tidak ada yang bisa menuntut karena memang konstitusinya atau undang-undang mereka tidak ada untuk hal itu. Nah, akhirnya muncullah gagasan baru. Semua rakyat di kerajaan monarki, di kerajaan Yunani itu berontak mereka. Itu terjadi 500 tahun atau 5 tahun sebelum, 5 abad sebelum Masehi. 500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Artinya kalau sekarang tahun 2000 berarti sudah 25 abad yang lalu. Cuma demokrasinya memang masih sangat terbatas, tapi tujuannya adalah sama. Mereka ingin memiliki kebebasan, mereka ingin sejahtera, mereka ingin bersuara, mereka ingin menyampaikan sesuatu kepada negara atau kepada pemerintahannya melewati lisan dan tulisan. Lalu tidak ada batasan lagi antara rakyat dengan pemimpin, begitu. Artinya mereka bisa menyampaikan sesuatu sepanjang tidak menghina, mencaci maki atau meremehkan para pemimpin mereka. Nah, itu kemudian diberikan kesempatan secara perlahan. Proses demi proses itu perlahan berjalan dengan baik sampai sekarang. Kalau sekarang sih demokrasi sudah luar biasa. Artinya tidak lagi hanya berbicara tentang politik, tentang kepemimpinan demokrasinya, tapi juga sekarang sudah demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, demokrasi politik, demokrasi pertahanan keamanan, dan semuanya ini menjadi sebuah sistem demokrasi yang tujuannya adalah supaya rakyat mengetahui persis apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh negara secara terbuka dan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian rakyat memahami dan boleh tidak sepakat atau boleh juga sepakat sepanjang tidak melanggar undang-undang di negara tersebut. Baik, selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan bebas. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Artinya kalau di Indonesia pemilihan presiden secara bebas dan rahasia, gitu kan. Pemilihan wakil-wakil rakyatnya secara bebas dan rahasia. Bahkan pemilihan orang-orang yang duduk di yudikatif, pimpinan yudikatif di Mahkamah Agung dan sebagainya, itu pun ditunjuk oleh pemerintah, diajukan ke DPR dulu, nanti disidangkan di DPR, disetujui oleh DPR, barulah dilantik. Artinya antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya masing-masing. Itu di Indonesia. Prinsip kita emang demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Kemudian demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pernyataan dari Abraham Lincoln. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi, oleh rakyat, ya kita yang mengelolanya, rakyat semuanya. Kalau di Indonesia ya rakyat Indonesia yang mengelola pemerintahan ini, mengelola negara ini. Karena negara ini milik rakyat. Tidak ada sebuah negara kalau tidak ada rakyat. Dikelola oleh rakyat. Gitu. Kemudian untuk rakyat, sebesar-besarnya penghasilan, pendapatan, dan sebagainya dari negara yang dijalankan oleh pemerintah, itu untuk rakyat. Kemudian
semuanya berasal jadi dari rakyat yang mengerjakannya, yang muncul menjadi pemimpinnya dipilih secara bebas, kemudian dikelola oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Jadi tidak ada kekayaan itu menjadi kekayaan seseorang. Beda dengan monarki. Nah, kalau monarki kan kepala negaranya adalah si pemilik monarki itu, raja itu, sultan itu, atau ratu itu, atau kaisar itu. Itulah pemilik negara. Artinya kekayaan yang dijaga oleh pemerintah untuk kepala negara. Kemudian berbeda dengan yang demokrasi dilakukan oleh demokrasi yang presidensial seperti termasuk di Indonesia. Yang hebatnya seperti saya ceritakan awal tadi, semua negara di dunia, hampir semua negara di dunia mengaku sebagai negara demokrasi. Walaupun di antara mereka ada negara komunis yang menggunakan sistem satu partai. Kemudian mereka juga mengaku sebagai negara demokrasi. Ya tadi prinsip-prinsipnya. Kenapa mereka menyatakan demokrasi? Walaupun dia raja, kaisar, atau presiden, gitu, yang menganut sistem satu partai untuk wakil-wakil rakyatnya. Gitu. Karena pemilihan wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat lewat satu partai dan dipilih oleh rakyat karena berdasar konstitusi mereka, undang-undang mereka, maka otomatis mereka menyatakan bahwasanya negara mereka adalah negara demokrasi yang sama menggunakan pemilihan juga, gitu, wakil-wakil rakyatnya. Kemudian ada negara-negara tertentu yang memilih kepala negara yang bukan negara monarki. Kepala negara ditunjuk oleh sistem partai mereka, juga mengatakan demokrasi, walaupun secara harfiah, secara umum bukan demokrasi. Tetapi karena memang itu sudah konstitusi mereka, undang-undang mereka, aturan mereka, atas kesepakatan mereka bersama, ya itu demokrasi menurut tatanan aturan ketatanegaraan negara mereka. Kemudian kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, yaitu kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat, yang kemudian kebebasan memilih. Ini termasuk ciri khas demokrasi itu. Jadi kebebasan berbicara, bebas, silahkan semua rakyat bebas berbicara. Berkumpul, boleh berkumpul di mana-mana, di rumah ibadah, di tempat-tempat tertentu, berkumpul-kumpul untuk memusyawarahkan tertentu, atau ingin mencapai sesuatu, atau berorganisasi, berserikat, berpartai, atau ber-LSM ria, berorganisasi besar, gitu ya, di luar partai diperbolehkan. Kemudian kebebasan memilih. Nah, kalau di Indonesia kebebasan memilihnya ada memilih presiden, ada memilih wakil rakyat, kemudian ada memilih wakil rakyat, maksudnya memilih anggota DPR RI, kemudian di bawahnya memilih gubernur, memilih DPRD provinsi, kemudian di bawahnya lagi ada memilih wali kota, dan ada memilih bupati, dan memilih wakil rakyatnya, DPRD kabupaten dan kotanya. Itu rakyat yang memilih. Nah, kalau seandainya anggota DPR RI-nya bertindak yang tidak benar begitu, siapa yang salah? Ya kedua-duanya pasti. Yang memilih artinya asal pilih saja, padahal kapasitasnya tidak punya kemampuan untuk menjadi anggota DPR, tapi dipilih dan dia terpilih duduk DPR, lalu dia bertingkah yang tidak sepantasnya, yang salah ya kita. Makanya hati-hati kita memilih, terutama memilih wakil rakyat, karena mereka nanti yang duduk di legislatif, di yang menentukan undang-undang, yang membuat undang-undang. Kalau di provinsi yang membuat peraturan daerah. Kalau mereka tidak punya pengalaman, tidak punya ilmunya ke situ, kan ngawur nanti.
Tetapi sekarang sudah diberikan kemudahan. Anggota DPR RI itu punya staf-staf ahli di bidang tertentu mereka, dan itu dibayar oleh negara. Jadi aman mereka, walaupun tidak seahli apa yang kita harapkan, tetapi ada staf ahli di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan jabatan dia di DPR RI, maka memberikan peluang kemudahan untuk anggota DPR untuk menyampaikan sesuatu, risalah ataupun peraturan yang memang diberikan saran dan masukan oleh staf ahlinya di bidang-bidang tertentu sesuai dengan apa yang akan dibicarakan. Jadi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, yaitu kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, dan kebebasan memilih, itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian prinsip-prinsip budaya demokrasi. Robert A. Dahl menyebutkan bahwasanya kompetensi, partisipasi, dan kebebasan. Kompetensinya artinya mereka dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam organisasi tertentu atau partai bersaing untuk menjadi yang terbaik agar dipilih rakyatnya, dipilih orang-orang yang memang sejalan dengan partai itu. Berkompetensi betul-betul. Kalau partainya tidak pantas dipilih, melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan konstitusi, tidak berideologikan Pancasila, yang seharusnya tidak perlu dipilih. Tidak sesuai dengan rakyat Indonesia, yang memang konstitusinya ada Undang-Undang Dasar 1945, ideologinya adalah Pancasila, benderanya adalah merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negaranya burung Garuda. Kalau mereka tidak ada punya prinsip-prinsip itu, jangan dipilih, karena mereka ini pasti kelompok-kelompok di luar cara berpikirnya kenegaraan, ketatanegaraan Indonesia. Karena kita berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita bukan bangsa Eropa, kita bukan bangsa Arab, kita bukan bangsa Cina, kita bukan bangsa Amerika. Kita bangsa Indonesia yang punya prinsip-prinsip sendiri, punya landasan sendiri, perjuangan sendiri, punya perasaan sendiri, otomatis punya ideologi bangsa sendiri, punya konstitusi atau undang-undang dasar sendiri yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena memang hadirnya ideologi itu, lambang negara itu, gitu ya, konstitusi itu muncul dari perjuangan kita, perjuangan rakyat sejak mereka dijajah zaman dulu. Bagaimana beratnya karena dijajah, bagaimana sengsaranya selama dijajah. Itulah muncul prinsip-prinsip itu, falsafah dasarnya, filosofi dasarnya berawal dari situ. Itulah munculnya ideologi Pancasila. Kemudian atas pemikiran rakyat bersama pada waktu itu, muncullah inilah konstitusi kita yang paling terbaik di atas dunia, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Simbol-simbol negara pun kita akan berbeda dengan bangsa lain. Itu negara Indonesia. Keliru Anda. Siapapun rakyat Indonesia yang kemudian mencetuskan ideologi baru atau ideologi bangsa lain yang ingin menjatuhkan bangsa sendiri, negara sendiri, atas nama negara lain atau atas nama agama lain, gitu, ingin menghancurkan negara Republik Indonesia, itu prinsip-prinsip tidak dibenarkan, haram berdasarkan hukum-hukum Indonesia, tidak benar. Silahkan saja Anda keluar dari negara Indonesia, masuklah ke negara lain yang sesuai dengan keinginan dan ideologi bangsa Anda. Jangan mau membawa ideologi baru di Indonesia yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa, yang tidak sesuai dengan pemikiran bangsa Indonesia, walaupun itu atas nama agama apapun tidak dibenarkan. Prinsipnya adalah jauhkan orang-orang semacam itu. Kalau dia sampai makar, proses secara hukum, dan hukumnya harus terberat. Makar, ingin merusak bangsa sendiri, harusnya mendapatkan hukuman yang paling berat, bahkan kalau perlu hukuman mati.
Karena prinsip mereka berarti ingin merusak rakyat yang jumlahnya 270 juta ini, ingin mereka rusak, ingin mereka rubah, ingin mereka apa, yang sudah kita cetuskan bersama-sama sejak lahirnya bangsa Indonesia. Selanjutnya, jadi itu kompetensi partisipasi. Artinya semua masyarakat di dalam sistem demokrasi harus berpartisipasi. Salah satunya adalah bagaimana kita berpikir bersama-sama untuk memajukan negara, ya lewat, kalau di desa lewat desa, kemudian lewat RT, lewat desa, lewat kecamatan, kita musyawarah mufakatan, kemudian lewat kabupaten kota. Di samping memang ada anggota DPR yang memang mewakili Anda, tetapi kita pun masih punya peluang dan kesempatan untuk mencetuskan ide-ide baru melalui kawan-kawan kita di anggota DPRD kabupaten kota maupun provinsi. Bahkan kalau diperlukan, kalau organisasi kita organisasi yang naik sampai ke atas, di atas organisasi pusat harus menyampaikan hal-hal tertentu sesuai dengan profesionalisasi organisasi itu, untuk menyampaikan sesuatu yang kira-kira untuk kebaikan bangsa dan negara di negara Indonesia. Itu namanya partisipasi. Kebebasan, ya tadi saya katakan, bebas menyampaikan pendapat secara lisan maupun secara tertulis. Hati-hati di media sosial ya. Anda menulis, resikonya adalah apabila Anda menulis yang tidak sebenarnya, itu melanggar undang-undang ITE. Maka tulislah di media sosial sebaik mungkin, berkata dan berucaplah sebaik-baiknya sesuai dengan agama. Kalau di Islam berakhlak mulia, bertutur katalah dengan akhlak mulia, artinya dengan kebaikan. Jangan sampai menjelekkan orang lain atau memfitnah, mencaci maki orang lain, melanggar undang-undang IT dan melanggar undang-undang pidana. Kemudian di Indonesia demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Ya, di Indonesia sudah tidak lagi berbicara hanya demokrasi politik yang tadi memilih presiden, memilih gubernur, memilih anggota DPR dan sebagainya. Tetapi demokrasi kita sudah memasuk ke ranah-ranah lainnya. Demokrasi awalnya dulu waktu zaman Presiden pertama Soekarno, arahnya masih demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Artinya pergaulan kita antar bangsa sendiri, antar suku bangsa sendiri di Indonesia, dan antar bangsa di dunia dengan negara-negara lain harus pergaulan dengan sepadan, dengan seimbang. Kemudian apa yang kita inginkan dan mereka inginkan harus disesuaikan, jangan merugikan kita atau merugikan orang lain, saling menguntungkan. Umpamanya contohnya begini, seorang pengusaha dari luar negeri datang ke Indonesia, dia pasti ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya kan, di negara kita berusaha, ya. Tapi orang-orang kita, pemerintahan kita, rakyat kita harus pandai, jangan sampai karena prinsip-prinsip usaha mereka lalu hanya menguntungkan mereka atau menguntungkan pribadi-pribadi tertentu di negara Indonesia. Bahaya sekali. Lihat pajaknya tetap berjalan dengan baik, kemudian usahanya seperti apa, perkembangan usahanya seperti apa, terus dimonitor dengan baik. Apabila ada hal-hal tertentu yang mengganjal, harus didukung oleh pemerintah. Apabila dianggap tidak aman, tidak nyaman, perusahaan harus didukung oleh pemerintah, tidak boleh dibiarkan. Apalagi itu investasi dari luar. Jadi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, bahkan demokrasi sosial. Kalau sekarang sudah masuk ke ranah-ranah semuanya, bahkan ya, kita di dunia politik sampai ke pertahanan keamanan pun kita mengarah ke sistem pertahanan keamanan yang demokrasi gitu, dengan prinsip-prinsip yang menguntungkan rakyat, kemudian dengan prinsip-prinsip persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Ciri khasnya adalah ditunjukkan oleh adanya pemerintahan yang demokratis, yang terbatas kekuasaannya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Itulah demokrasi konstitusional.
demokrasi yang berlandaskan kepada undang-undang dasar, prinsip-prinsip undang-undang dasar di negaranya masing-masing. Tentulah undang-undang dasar di negara masing-masing sesuai dengan filosofi bangsanya masing-masing, sesuai dengan ideologinya bangsa masing-masing, tetapi prinsipnya adalah tetap pemerintahan demokrasi itu adalah yang terbatas kekuasaannya, kemudian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya gitu. Tidak boleh mau semau-maunya, namanya bukan negara demokrasi, negara diktator namanya atau negara monarki. Jadi kita ini betul-betul sistem demokrasi. Jadi kekuasaan tetap dibatasi, nggak boleh semau-maunya. Jadi undang-undang pertama yang tertinggi undang-undang dasar, kalau kita undang-undang dasar 1945, di bawahnya ada undang-undang lagi yang mengatur tentang presiden, mengatur tentang gubernur, mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang keuangan, mengatur tentang semuanya diatur. Itulah yang membatasi. Itu muncul karena dibuat oleh anggota DPR RI, yang dibuat oleh legislatif. Trias politika, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Undang-undang dibuat oleh legislatif, setelah itu dilaksanakan oleh eksekutif, kemudian diawasi oleh yudikatif. Kalau melanggar undang-undang maka proses hukum, yudikatif yang melaksanakannya itu. Itulah yang membatasi agar tidak sewenang-wenang gitu. Kalau tidak dibiarkan, wah pemerintah semua gue nanti prinsipnya. Lanjutnya adalah prinsip-prinsip pemerintahan Pancasila. Profesor Darji Darmodiharjo mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah pahaman demokrasi yang bersumber kepada kepribadian falsafah hidup bangsa Indonesia yang berwujudkan seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah prinsip demokrasi kita, yang memang kita punya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Prinsipnya menyangkut persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya bebas tapi bertanggung jawab, kemudian mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat, kemudian persatuan yang tidak teringat, kita lah wadah NKRI, bersatu dalam satu wadah NKRI, kemudian memiliki cita-cita luhur, yaitu masyarakat adil dan makmur sejahtera. Jadi adil, makmur, dan sejahtera, itu tujuan kita untuk kita capai bersama-sama. Kemudian masuk ke masyarakat madani atau civic society. Civic society atau civil society yang diartikan secara umum adalah masyarakat madani. Jadi civil society ini dianggap sama dengan pengertian negara, yakni suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat yang lainnya. Ya, kita contohkan saja begini. Satu kelompok, ini kalau di Indonesia ya, partai gitu. Partai sekarang yang pemilih terbanyak adalah partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia ya, PDIP. Nah, itu partai terbesar yang dipilih. Kemudian dia mengajukan presiden, didukung oleh partai-partai lain gitu. Akhirnya dimenangkan oleh partainya untuk menjadi presiden. Nah, artinya partai PDIP ini adalah punya kekuatan menguasai kelompok-kelompok lain atau organisasi-organisasi kelompok lainnya untuk bersama-sama untuk mendukung jalannya pemerintahan. Itu ya, jangan diartikan yang negatif gitu. Jadi pada prinsipnya masyarakat madani adalah masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat dulu yang tidak ada prinsip-prinsip seperti yang tertera ini, maka otomatis kita sekarang sudah berubah karena kita berorganisasi dengan baik,
undang-undang kepartaian berjalan dengan baik. Kemudian partailah yang memilih calon-calon presiden, calon-calon anggota DPR RI, kemudian calon-calon gubernur, calon-calon anggota DPRD, calon anggota, calon wali kota, bupati. Mereka yang mencalonkan, menunjuk. Nah, kemudian disosialisasikan, berkampanye dan sebagainya, lalu rakyat memilih di antara yang terbaik yang dipilih, yang ditunjuk oleh partai-partai itu. Ini kira-kira beberapa hal yang saya bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Maju terus Indonesia, maju terus dunia, karena kita harus bersama-sama. Bangsa Indonesia harus terus berjalan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bersama-sama memajukan untuk mensejahterakan rakyat dunia. Dunia sekarang dihuni tidak kurang dari 7 miliar manusia. Mereka harus sama-sama kita angkat bersama-sama. Negara memang upayanya masing-masing negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi tidak mungkin sejahtera rakyat kita kalau negara-negara lain juga tidak sejahtera. Apa yang kita jual ke negara lain bisa dibeli oleh rakyat di negara lain karena memang rakyat di negara itu maju, sejahtera. Sebaliknya, dari negara lain punya barang yang akan dijual ke Indonesia, ya prinsipnya di negara Indonesia rakyat juga sejahtera, punya kemampuan untuk berbelanja, untuk membeli barang yang diimpor dari luar negeri. Kalau tidak gimana? Tidak jalan semua toh. Nah, karena negara kita rakyatnya banyak, prinsip-prinsip ekonomi kita, kekuatan ekonomi bangsa sendiri harus kita bangun sekuat mungkin. Kesejahteraan rakyat kita harus terus ditingkatkan agar seimbang semuanya, hak dan kewajibannya. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain agar kita semakin sejahtera, semakin baik. Kompetisi antar bangsa itu sangat penting. Tetapi prinsip-prinsip kebersamaan untuk memajukan bangsa-bangsa di muka bumi juga sangat penting. Karena kalau tidak maju bersama-sama, apa yang mau kita buat tidak mungkin bisa kita jual ke negara lain kan gitu. Harus bersama-sama supaya kita menjadi negara maju dan mereka juga negara maju, yang berkembang semakin maju, yang negara miskin pun menjadi negara berkembang dan seterusnya. Agar prinsip kebersamaan di muka bumi berjalan dengan lancar dan baik. Oke, itu Indonesia maju. Indonesia harus terus menjadi negara yang terbaik dan kemudian mendukung semua negara dan bangsa-bangsa lain agar mereka juga menjadi negara-negara hebat di muka dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.